Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Dapur Mas Mas. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi ya, bahasa santainya kita ngobrol-ngobrol lah, sharing, belajar bareng, bagaimana nih cara untuk mengawali atau memulai usaha ya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh banyak nih teman-teman, saya kan ngobrol tuh sama ponakan, ada temen lah ya, ada yang udah berkeluarga, ada juga yang belum. Nah tuh sharing pas ketemu itu, eee, pada habis lulus kan kemarin habis pada ada yang lulus SMA ya. Nah itu ngobrol tuh sharing tuh, "Oh nyari kerja kok sekarang susah banget nih ya." Jadi itu 2025 ini banyak yang lulus, pas banget nih banyak yang lulus, terus pada mau nyari kerja itu susah teman-teman. Makanya kemarin tuh sempat pas sharing, "Kenapa nggak usaha aja?" Gitu kan, saya bilang gitu kan. Nah, tapi pada bilang tuh temen-temen, eee, "Pengen sih Mas, usaha kayak Mas Wahyu, tapi tuh gini Mas, bingung mau usahanya apa, mulainya gimana, terus juga takut ada yang bilang takut nggak laku, ya ada yang bilang juga takut rugi, juga malu," gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bedah satu persatu ya teman-teman ya. Jadi gini nih teman-teman, biar teman-teman termotivasi ya, nih saya sedikit cerita pengalaman saya nih ya. Kalau saya kan malah dulu tuh 2007 lah, sekitar 2007 itu saya lulus SMP tuh teman-teman. Ya emang saya sekolah cuma nyampe SMP ya, karena dulu emang sebenarnya orang tua ya maksain suruh nerusin di SMA ya, tapi karena saya melihat kondisi ekonomi bapak ibu saya, emang dulu saya kok rasanya kayak berat gitu kalau nerusin ke SMA kan. Kalau dulu kan emang di tempat saya itu emang harus pagi ya, emang harus pakai bis kan jauh ya, dari rumah ke sekolahan itu memang harus PP naik bis, sama biaya dan lain-lain kan. Sekolah dulu itu kan nggak kayak sekarang ya teman-teman ya. Jadi penuh pertimbangan, jadi saya memutuskan saya nggak mau nerusin ke SMA teman-teman ya. Emang itu kemauan saya, bukan kemauan orang tua. Kalau orang tua emang pengennya itu saya sekolah sampai SMA, syukur-syukur sampai kuliah. Tapi ya emang niat dulu saya pengennya begitu lulus SMP itu saya emang pengen kerja, jadi saya memutusin untuk nyampe SMP aja ya teman-teman ya. Nah jadi dulu itu saya begitu lulus SMP, saya langsung merantau tuh teman-teman. Nah, sedikit cerita, saya itu sadar-sadar itu setelah nikah tuh teman-teman. Sebenarnya sebelum nikah pun saya udah mulai usaha tuh teman-teman. Tapi saya benar-benar yakin, saya pokoknya saya sebisa mungkin nggak pengen kerja ikut orang lagi itu setelah nikah tuh teman-teman. Jadi seperti itu dulu itu saya waktu begitu lulus SMP, saya langsung merantau ke Jakarta tuh teman-teman. Ya, jadi sedikit cerita ya. Pas begitu lulus saya ke Jakarta, awal-awal itu saya dulu kerja ikut orang India tuh teman-teman. Di pengobatan alternatif tuh ada 1 tahun. Nah setelah itu emang saya pengen tuh nyari pengalaman apa aja. Saya pengen bisa buat bekal saya waktu nanti gitu ya. Biar apa-apa bisa. Setelah di pengobatan, saya pindah langsung di restoran tuh teman-teman. Nah, yang di restoran ini yang lama nih teman-teman. Alhamdulillah nih banyak dapat pengalaman itu ini pas saya kerja di restoran. Jadi di restoran itu saya alhamdulillah tuh kerja nggak nyampe setahun lah, mungkin sekitar 6 bulan. Itu bos saya itu udah ngasih kepercayaan saya buat jadi tukang masak atau koki ya teman-teman ya. Makanya alhamdulillah saya jadi adalah pengalaman di persepan ya, masak-masak itu saya alhamdulillah jadi ada pengalaman di situ lah. Nah jadi itu saya yang paling lama itu di restoran teman-teman. Setelah di restoran, nah saya jualan keliling. Jualan kelilingnya itu ya hampir mirip-mirip kayak yang sekarang saya jalani ini teman-teman. Jadi dulu saya jualan makanan olahan ya, dan alhamdulillah bosnya itu orang satu kampung nih sama saya. Alhamdulillah baik banget. Nah itu memang pelajaran yang paling berharga itu, yang membangun mental saya, yang tadinya pemalu apa itu dapatnya dari situ. Jadi yang tadinya pemalu jadi enggak, mentalnya pokoknya kebangun itu
pas saya keliling itu di Jakarta juga teman-teman. Jadi dulu itu jualan makanan di anak-anak sekolahan SD itu teman-teman. Nah, itu malah yang saya ngerasa itu malah yang dapat uangnya gede di situ teman-teman. Yang kelihatannya receh, tapi malahan kita dapat penghasilannya gede teman-teman. Jadi dulu itu ya, saya kan emang modal cuman bawa saya, yang penting mau berangkat sama motor teman-teman. Kalau gerobak dulu ya, gerobak sama pokoknya bahan dagangan jualan dulu kan namanya itu kan puyam ya teman-teman. Jadi olahan dari tepung sama abon itu dicetak, terus digoreng pakai telur. Nah itu dijual ada yang 1.000, 2.000 gitu ya teman-teman. Nah itu malah untungnya gede teman-teman. Jadi saya ngambilnya itu, saya kan dulu berempat ya sama teman-teman yang masih sekampung sama saya juga tuh keliling di sekolahan SD di Jakarta tuh teman-teman. Nah itu pokoknya hampir 50-50 teman-teman. Sama seumpama gini ya, jadi 50-50-nya itu seperti ini. Seumpama saya dapat uang itu, saya kan pulang itu sekitar zuhur, habis zuhur lah, sekitar habis zuhur itu, seumpama saya dapat 200, nah itu yang buat saya itu 150 teman-teman. Jadi itu saya itu kaget dulu. Wah, dulu itu waktu saya di restoran, itu saya bangun pagi, pokoknya beres-beres kerja itu sampai malam ya. Nah, saya kalau bangun itu pagi jam 6 udah bangun waktu di restoran teman-teman. Itu nyampe nanti tutup sekitar jam 10, pokoknya beres-beres selesai jam 11. Kan kalau di restoran itu kan begitu bangun langsung mandi, udah persiapan nanti udah mulai ada orang beli nyampe malam itu, setelah malam tutup itu nanti masih beres-beresnya lama teman-teman. Jadi dapur yang luas itu harus kita cuci bersih semua. Jadi wah saya kerja dari pagi nyampe malam gaji segitu kelihatannya emang kayak gimana ya, emang kita pakainya rapi, pakai seragam bersih gitu kan teman-teman. Tapi kok pendapatan sama saya sekarang jualan keliling ini kok gede yang keliling, padahal waktunya itu nggak sepanjang waktu saya di restoran. Lanjut ya teman-teman. Nah jadi saya mikirnya itu kayak gitu. Terus belum itu pun belum semantap sekarang teman-teman. Jadi dulu masih saya itu kadang namanya masih muda kan, kadang ada titik jenuhnya, kadang bosen pengen suasana baru gitu ya teman-teman ya. Jadi dulu kenapa saya pindah kerja lagi tuh, dulu sempat gini namanya keliling di sekolahan kan marketnya emang dulu itu jajanan itu marketnya kan cuma di sekolah teman-teman. Nah itu kendalanya itu kalau setiap habis tes tuh kadang liburnya lama tuh teman-teman. Makanya saya jenuh, nganggur. Nah itu ada tawaran kerja itu jadi supir pribadi teman-teman. Nah itu saya sempat tuh masuk juga tuh kerja, nyobain jadi supir pribadi juga itu ya lumayan lama juga itu. Ada sekitar 4 atau 5 tahun tuh teman-teman ya. Alhamdulillah tuh terima kasih tuh ya buat bos-bos saya yang dulu sudah mempekerjakan saya, ngasih saya pengalaman, sudah baik sama saya itu terima kasih banyak. Nah itu sedikit cerita, waktu saya supir pribadi juga alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman teman-teman. Jadi alhamdulillah bos saya baik banget juga, bos sempat orang Jakarta tapi sempat pas main ke Dieng juga mampir ke rumah saya itu ya terima kasih banyak. Dulu juga bos saya yang cewek ya, yang ibu ya, dulu sempat tahu juga tuh saya pernah di restoran. Jadi kalau pas ibu masak tuh kadang, Mas Wahyu ini masak kayak gini gimana gitu, kadang ya suka jadi masak bareng gitu dulu seperti itu teman-teman. Nah waktu di restoran juga waktu saya supir pribadi juga kan, bos saya yang bapak itu dia punya perusahaan CCTV sama alarm tuh teman-teman. Jadi masang di bank-bank, ada juga di perumahan-perumahan. Nah itu juga dulu kan saya cuma nyupirin teknisinya. Nah di suatu saat bos saya tuh kekurangan ini teknisi. Nah saya tuh nawarin diri nih, Pak boleh nggak saya ikut masangin CCTV? Oh emang Mas Wahyu mau gitu? Soalnya naik-naik apa? Ya Bismillah insya Allah bisa. Soalnya saya waktu di kampung juga suka naik-naik ke pohon apa gitu kan. Nah
Oh ya boleh gitu, malahan alhamdulillah dapat pengalaman baru ya, jadi punya skill di CCTV, alarm juga, eee, terus juga buat tambahan penghasilan alhamdulillah, setiap saya gajian yang bulanan saya nyupir tuh driver, masih ada tambahan lagi yang dari pemasangan CCTV teman-teman. Nah alhamdulillah banget. Nah setelah itu pun lanjut ya namanya masih muda, ada jenuhnya juga, itu pindah lagi kerja. Dulu sempet waktu zaman-zamannya ojek online tuh teman-teman. Nah kebetulan itu di dekat-dekat rumah bos saya itu banyak tuh ada warung kopi, itu banyak teman-teman, kebetulan ada yang dari Wonosobo juga itu sering kalau mangkalnya nungguin orderan itu di situ. Terus pada ngobrol penghasilan dulu itu zaman viral-viralnya ojek online itu emang penghasilannya gede teman-teman. Nah jadi saya tergiur, saya awal-awalnya coba-coba dulu sambil saya masih nyupir, malamnya saya ngecek tuh teman-teman. Lumayan. Nah jadi saya mutusin, saya resign tuh supir pribadinya, saya lanjut ojek online. Nah tapi yang namanya dulu ojek online itu emang ada masanya ya. Jadi over drivernya kebanyakan, sementara orderan tetap ya teman-teman. Jadi itu sempat kena corona tuh, yang sepinya itu karena corona itu saya jadi mutusin setelah di ojek online kena corona jadi sepi, saya mutusin pulang dan nikah alhamdulillah teman-teman. Nah setelah itu baru saya mantepin untuk mulai jualan lagi setelah nikah ya teman-teman. Nah, dan itu pun sempat ya, habis corona itu emang perekonomian itu emang wah terpuruk tuh teman-teman ya, emang daya beli masyarakat juga menurun. Nah saya sempat kerja juga tuh di jaringan internet teman-teman, itu sempatlah juga alhamdulillah dapat pengalaman ya. Nah tapi setelah dipikir-pikir saya ngobrol sama istri, saya benar-benar mantepin untuk usaha sendiri tetap, mau gimana pun, mau capeknya seperti apapun, kalau kita ikut orang, kalau penghasilannya nggak sesuai, itu kita jadi, waduh gimana ya, di hati itu kayak ganjel teman-teman. Makanya saya ngobrol sama istri, akhirnya mutusin tuh sharing sama istri, mutusin untuk berhenti di kerja yang di jaringan wifi itu ya teman-teman ya. Nah itu saya mutusin untuk fokus usaha sendiri. Makanya dulu saya kan jualan cuman sore ya. Makanya kalau sekarang saya jualannya pagi jualan, yang keliling ini, dan sorenya saya mangkal. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya nih tadi, jadi ini inti dari yang obrolan kita tadi ya. Pokoknya buat teman-teman itu mending kalau mau mulai usaha nih dari sekarang nih teman-teman. Setelah lihat video saya ini, mulailah. Pokoknya usaha itu, kalau saya ya, kita kita ngobrolinnya ini usaha yang modalnya kecil tapi untungnya lumayan, walaupun kelihatannya kayak diremehin orang, tapi insya Allah kita dapat income-nya lumayan teman-teman. Jadi intinya pokoknya teman-teman ya, mantep aja. Pokoknya gini, kita itu gak usah malu teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Saya itu kerja ikut orang itu sekitar 20 tahun itu kerja, bahkan merantau dan ikut orang. Dan jujur emang kalau bisa diulang kembali itu waktu ya, kenapa kok nggak dari dulu saya usaha sendiri, entah itu usaha apapun ya semampu kita, pokoknya kita usaha itu nggak harus langsung gede. Pokoknya usaha seperti saya pun yang pakai gerobakan dulu, nggak apa-apa, bismillah kedepannya bisa usaha yang lebih besar ya teman-teman. Pada intinya gini teman-teman, saya sharing seperti ini itu buat motivasi teman-teman ya, karena jujur saya tuh sebenarnya nyesel banget teman-teman, kenapa nggak dari dulu saya memulai usaha, kan gitu ya teman-teman ya. Dulu bahkan kalau kita itu belum nikah belum berkeluarga, itu resiko pasti, setiap orang kerja, setiap orang usaha pasti semua punya resiko masing-masing ya teman-teman ya. Tapi kalau anda ya, kita itu belum berkeluarga, belum menikah gitu kan teman-teman. Resiko itu kan minim teman-teman. Jadi seumpama kita ada bangkrut-bangkrutnya atau eh, naik terpuruknya usaha kita, itu resiko belum
Jadi imbasnya itu nggak ke istri, ke anak, ke keluarga gitu ya teman-teman ya. Intinya kita bisa ada resiko kita rasain sendiri, kita bisa bangkit lagi. Jadi kita itu beban belum terlalu banyak teman-teman. Makanya nih buat teman-teman yang baru lulus sekolah, bahkan kemarin itu pada ngeluh ya, mungkin teman-teman juga lihat berita itu kan banyak tuh yang di daerah Jawa Barat itu yang mau ngelamar kerja beribu-ribu orang itu, bahkan yang diterima cuma beberapa. Itu kan kemarin sempat ada berita yang sempat rame itu teman-teman. Nah makanya ayo teman-teman yang baru lulus, bahkan yang udah lulus lama pun yang nyari kerja susah, bahkan yang kerja kok segini-segini aja gitu, ayolah memulai usaha teman-teman. Pokoknya kita sharing bareng ya. Pokoknya intinya saya buat video ini buat biar sebanyak-banyaknya nih teman-teman semua itu pada buka usaha, memulai usaha. Pokoknya nanti mau usaha apa, pokoknya tinggal tulis di kolom komentar, kita sharing bareng, kita otak-atik resepnya teman-teman. Pokoknya nanti setelah video ini pun saya buatkan tuh tips-tips usaha yang minim resiko, modal kecil gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman ikutin terus video dari saya, insya Allah ya. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Ayolah kita mulai usaha. Nah, kita juga kalau kita banyak yang memulai usaha, terus usahanya berhasil, bisa nyiptain lapangan pekerjaan, kan itu kan luar biasa ya teman-teman ya. Di saat sekarang yang kita pun banyak orang yang baru lulus nyari usaha itu susah, kita bisa nyiptain lapangan pekerjaan. Minimal kalau belum bisa nyiptain lapangan pekerjaan, nyiptain pengalaman apa? Nyiptain lapangan pekerjaan buat diri kita sendiri dulu. Jadi kan mengurangin angka pengangguran teman-teman. Jadi intinya tuh yang pertama itu nggak usah malu itu teman-teman ya. Pokoknya nggak ada kok yang bakal wah kerja jualan kayak gitu. Itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sedikit pengalaman cerita saya, perjalanan saya ya. Dari dulu kerja lama ikut orang puluhan tahun sampai sekarang akhirnya memutusin untuk usaha sendiri, dan insya Allah nih saya udah nggak pengen kerja ikut orang lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu, setelah ini saya buatkan video resep atau video tips-tips usaha apa yang cocok, yang minim resiko dan untungnya besar ya. Setelah ini insya Allah saya buatkan ya teman-teman ya. Cukup segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Banyak salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.